Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2, mata kuliah Produksi Satu Harapan, akan menjelaskan tentang budidaya kucing Persia. Ready next. Anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Dela Ananda dengan NPM terakhir 180061, kemudian saya sendiri, Fadila Dwi Widiarini dengan NPM terakhir 180177, dan yang terakhir ada Dia Rosila dengan NPM terakhir 180242. Next. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Diar. Mangga kepada Diar saya persilahkan. Baik, terima kasih Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada produksi kucing Persia. Di Indonesia, kucing ras Persia ini cukup banyak dikembangbiakan dibandingkan dengan ras lain. Mungkin disebabkan bulu yang panjang dan tebal, serta sifatnya yang tenang, anggun, dan manja, sehingga lebih mudah untuk diternakan dan dipelihara. Nah, di sini ada 4 jenis kucing Persia yang dikembangbiakan di Indonesia. Yang pertama ada Himalaya, yang kedua ada Pygnus, yang ketiga ada Flatnus, dan yang keempat ada Medium. Yang kedua di sini ada pemilihan bibit kucing Persia. Di sini ada kriteria bibit kucing Persia yang berkualitas. Yang pertama itu matanya bulat, terbuka lebar, berwarna cerah, dan sorot yang tajam. Yang kedua ada kaki pendek dan kokoh. Yang ketiga ada dada dan pundak yang lebar. Yang keempat ada punggung rata dan perut kecil. Yang kelima ada hidung kecil dan pendek. Keenam ada muka besar melingkar. Yang ketujuh susunan gigi yang rapi dan bersih. Yang kedelapan ada ekor pendek, tebal, serta tidak kaku. Yang kesembilan ada bulu halus dan berwarna cerah. Dan yang terakhir ada sehat dan tidak cacat fisik. Di sini ada standar kualitas kucing Persia. Yang pertama ada pet quality, yaitu kucing yang tidak seluruhnya memenuhi standar, baik kesempurnaan genetik, warna, maupun bentuk tubuhnya. Umumnya kucing yang ini hanya dipelihara sebagai kesenangan. Yang kedua ada breed quality, hanya dipelihara untuk kesenangan. Kucing breed quality ini merupakan kucing berkualitas yang bisa dijadikan sebagai indukan. Kucing breed quality ini kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan pet quality, tetapi lebih rendah daripada show quality. Dan yang terakhir ada show quality, yaitu kucing Persia yang sejak kecil telah menunjukkan kualitas terbaik dibandingkan dengan kucing lainnya. Sehingga breeder atau cattery mengkategorikan sebagai kucing kontes dan penjualannya dengan harga yang paling mahal. Selanjutnya ada perkandangan kucing Persia. Di sini ada syarat pemilihan dan pembuatan kandang, yaitu ada kandang harus bisa menyediakan seluruh kebutuhan kucing, kandang harus selalu bersih dan higienis, ukuran kandang untuk 63 cm dikali 90 cm dikali 65 cm. Alas kandang dibuat dari bahan yang nyaman dan tidak menimbulkan sakit atau luka pada kucing seperti dari bahan karet. Celah yang dibuat pada kandang kucing harus lebih sempit dan lebar dari kaki kucing. Pintu kandang harus memudahkan kucing keluar masuk kandang dengan leluasa. Kandang terbuat dari bahan yang aman dan tidak berbahaya, seperti tidak berkarat. Dan ada kandang yang sirkulasi udaranya harus baik sehingga kucing merasa nyaman. Selanjutnya ada sanitasi kandang. Yang pertama, kandang, tempat pakan, tempat minum, dan tempat kotoran kucing harus didesinfektan secara berkala dengan menggunakan TH4, klorin, atau deterjen. Sirkulasi pada kandang harus terjaga tidak terlalu pengap, dengan kelembapan ruangan 40% sampai 60% dan temperatur idealnya itu 21 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Kandang atau ruangan kucing tidak boleh diisi terlalu banyak kucing, harus menyesuaikan dengan kapasitas kandang. Lalu di sini ada jenis-jenis kandang kucing Persia. Yang pertama itu kandang activity. Kandang ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan rasa yang nyaman dan aman pada kucing pada saat pemiliknya tidak berada di sekitar kucing dan melindungi kucing dari gangguan predator besar. Nah, untuk ukuran kandangnya itu 50 cm dikali 80 cm. Yang kedua ada kandang budidaya dengan ukurannya itu 4 kali 6 meter persegi dengan kapasitas 12 ekor. Dan di kandang ini tuh setiap kucingnya itu harus diberi pemisah dan untuk kucing jantan itu tidak bisa digabungkan. Yang ketiga ada kandang HP1 dengan ukurannya itu 60 kali 42 dikali 76 cm. Dan yang keempat ada kandang lipat besar dengan ukuran 92 cm dikali 60 cm dikali 68 cm. Selanjutnya ini ada kandang C222 dengan
ukuran kandang 91 cm dikali 56 cm dikali 130 cm, di mana kandang ini tuh kucing bisa lebih berleluasa beraktivitas dalam kandang, dan kandangnya terbuat dari besi dan bertingkat dan dibuat dilengkapi dengan tempat tidur gantung dan roda di bagian bawahnya. Lalu ada kandang C220 dengan ukuran kandang 79 cm dikali 52 cm dikali 141 cm dengan tingkatnya itu memiliki 4 tingkatan secara umum dan menggunakan material besi dan dilengkapi dengan roda. Dan yang ketujuh ada kandang C221 dengan ukurannya itu 79 cm dikali 52 cm dikali 82 cm dan terbuat dari besi dan dibuat bertingkat ataupun tidak. Dan yang terakhir ada kandang custom. Kandang custom ini dibuat berdasarkan keinginan pemilik kucing yang ingin memberikan tempat tinggal yang terbaik untuk kucing peliharaannya. Kandang ini biasanya dibuat menggunakan rangka aluminium yang biasanya memiliki kaca di bagian depannya. Tujuannya agar pemilik kucing dapat melihat dan memantau kucing peliharaan mereka setiap saat di dalam kandang. Kandang ini dapat bertingkat maupun tidak dengan alas keramik yang memudahkan dalam pembersihan kotoran dan memiliki roda di bagian bawah sehingga pemilik kucing dapat leluasa memindahkan kandang tanpa menyakiti kucing. Lalu selanjutnya di sini ada peralatan dan perlengkapan kandang kucing. Yang pertama ada tempat pakan dan minum. Tempat pakan dan minum ini dipilih yang seefisien mungkin agar menghemat tempat dalam kandang. Yang kedua ada sendok takaran pakan, itu berfungsi untuk mengambil pakan sesuai dengan takaran kebutuhan kucing. Yang ketiga ada bak pasir, pasir dan serokan pasir. Bak pasir ini berfungsi untuk tempat pasir atau tempat buang air kecil dan buang air besar kucing. Sedangkan pasir ini merupakan pasir khusus untuk kucing dengan fungsi untuk menggumpalkan dan mengeringkan kotoran kucing sehingga dapat membuangnya dengan mudah dan tidak mudah berbau. Yang ketiga itu ada serokannya. Serokan pasir itu berfungsi untuk membuang kotoran yang telah mengumpal dalam bak pasir dengan mudah tanpa membuat tangan kotor atau bau. Lalu ada yang keempat ada shampoo, baby oil, kapas, dan vitamin. Shampoo ini adalah sampo khusus kucing. Untuk baby oil dan kapas itu digunakan untuk membersihkan telinga kucing, dan vitamin untuk untuk kulit dan bulu pada kucing agar tetap sehat. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Fadilah. Baik, terima kasih kepada Diar. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dela. Mangga kepada Dela, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Fadilah. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pakan kucing Persia. Kucing merupakan hewan karnivora yang sangat bergantung dari pakan bersumber hewani dengan sistem pencernaan yang dapat beradaptasi sedemikian rupa. Nutrisi yang dibutuhkan kucing yaitu makronutrisi seperti protein 26 gram, lemak 9 gram, dan karbohidrat 8 gram. Nutrisi tersebut setara dengan kebutuhan kalori 52% dari protein, 36% dari lemak, dan 12% dari karbohidrat. Berikut jenis pakan untuk kucing, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, dry food atau makanan kering. Yang selanjutnya ada semi-moist food. Dan yang terakhir ada wet food atau makanan basah. Selanjutnya, reproduksi kucing Persia. Yang pertama, anatomi organ reproduksi jantan. Alat kelamin jantan pada kucing seperti karnivora pada umumnya terbagi atas 4 subbagian. Subbagian pertama meliputi testis, epididymis, ductus deferens, chorda spermaticus, dan tunika. Subbagian kedua terdiri dari kelenjar-kelenjar aksesoris, subbagian ketiga terdiri dari penis, dan yang terakhir adalah uretra. Selanjutnya, anatomi reproduksi betina. Organ reproduksi betina terbagi menjadi 2, yaitu organ primer dan sekunder. Organ reproduksi primer seperti ovarium dan hormon-hormon kelamin betina, sedangkan organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari tuba falopi, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Selanjutnya, perkawinan kucing Persia. Masa produktif jantan sekitar umur 10-12 bulan, sedangkan kucing betina sekitar umur 6 bulan. Tetapi untuk mendapatkan anak kucing yang sehat, idealnya kucing dikawinkan saat usianya mencapai 1 tahun lebih. Adapun tanda-tanda musim kawin tiba yaitu apabila kucing saling mengeluarkan suara-suara bising yang kedengarannya mengganggu telinga, biasanya sebagai cara untuk menarik lawan jenis. Selanjutnya, masa kebuntingan pada kucing Persia.
Pada saat memasuki minggu ketiga setelah perkawinan, mulai terlihat ada perubahan fisik pada kucing, seperti puting susu berubah menjadi warna pink, serta bulu-bulu di sekitarnya rontok. Nafsu makan akan terus bertambah dan perut kucing akan terus membesar. Jika kucing Persia sudah positif hamil, maka harus memeriksa ke dokter hewan. Masa kehamilan kucing Persia biasanya sekitar 60-70 hari setelah proses perkawinan terakhir. Selanjutnya, perawatan dalam pembudidayaan kucing Persia. Yang pertama, yaitu memandikan kucing minimal 1 minggu sekali dengan menggunakan shampoo khusus kucing. Yang kedua, memeriksakan kucing ke dokter hewan minimal 1 bulan sekali. Yang ketiga, memberikan kebebasan kucing untuk bermain. Yang keempat, merawat bulu kucing dengan cara menyisirnya. Yang kelima, membersihkan kandang serta pasir tempat kotoran setiap hari. Yang ketujuh, memberikan makanan yang bernutrisi atau makanan khusus kucing. Dan yang kedelapan, menjemur di bawah sinar matahari setiap pagi hari. Selanjutnya, kesehatan kucing Persia. Berikut beberapa penyakit yang sering menyerang pada kucing Persia. Yang pertama, flu kucing. Flu kucing ini disebabkan oleh jenis kuman dengan gejala awal kucing mengalami bersin-bersin dan demam. Yang kedua, panleukopenia disebabkan oleh felin parvovirus dengan gejala kucing terlihat depresi. Yang ketiga, percacingan disebabkan oleh beberapa jenis cacing. Gejalanya yaitu diare berdarah dan terdapat cacing pada kotoran kucing tersebut. Yang keempat, skabies disebabkan oleh parasit Notodres cati yang gejalanya ditemukan beberapa gejala seperti gatal-gatal dan keropeng di daerah telinga, kaki, dan wajah. Penyakit selanjutnya yaitu ringworm. Ringworm ini disebabkan oleh Microsporum sp. Gejalanya yaitu bulu kucing rontok sekitar di bagian kulitnya dengan membentuk bulat atau melingkar dan kemerahan, kulit ketombe, dan gatal-gatal. Yang keenam ada jamur Cryptococcus disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoformans. Gejalanya yaitu hidung kucing menjadi bengkak, luka, dan pilek. Yang ketujuh ada flea atau kutu disebabkan oleh kutu. Gejalanya yaitu kucing mengalami gatal-gatal dan bulu mengalami kerontokan. Yang kedelapan ada felin leukemia virus disebabkan oleh retrovirus. Gejalanya yaitu demam, anemia, bengkak pada limpa, dan kelenjar, serta menurunnya sistem kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya untuk menghindari penyakit tersebut, maka perlu adanya pencegahan penyakit, yaitu yang pertama pemberian obat cacing dengan rutin sesuai dosis yang ditentukan, yang kedua pemberian vaksin, yang ketiga sanitasi kandang dan tempat kucing bermain, yang keempat memandikan kucing dengan rutin, yang kelima pemberian vitamin, yang keenam pengaturan pemberian pakan yang sesuai dengan berat dan umur kucing, dan yang ketujuh konsultasi dengan dokter hewan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Fadilah. Baik, terima kasih kepada Dela. Untuk selanjutnya ada pemateri tentang pemasaran kucing Persia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk pemasaran kucing Persia itu terdapat 2 cara, yaitu ada yang pertama secara online, yang kedua juga ada secara offline. Nah, untuk pemasaran secara online itu akan menggunakan media sosial atau internet yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas hingga ke berbagai daerah dan untuk meminimalisir biayanya. Kemudian yang kedua ada pemasaran secara offline yang dimana dilakukan melalui mulut ke mulut atau iklan media cetak maupun brosur untuk membantu mempromosikan atau mengikuti kontes hewan yang sering diadakan di tiap daerah. Namun dengan zaman sekarang itu sudah banyak sekali komunitas jenis kucing Persia sehingga untuk pemasarannya itu akan lebih mudah dan kalau misalnya ada kontes pun akan lebih mudah disampaikan informasinya sehingga harga dari kucing Persia itu akan lebih tinggi. Kemudian untuk target pemasarannya dalam bisnis ternak kucing Persia ini masyarakat itu kan sekarang suka mulai memelihara kucing. Nah, kucing Persia itu dapat dipelihara karena mudah dalam cara perawatannya dan juga mengemaskan. Selain itu juga bisnis ternak kucing Persia ini juga bisa melayani grooming atau kawin silang dengan ras lain sehingga dapat menarik minat para konsumen dan juga bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menawarkan kucing kepada klien dalam pet shop-nya. Nah, berikut hasil dari survei kami tentang harga kucing Persia namun dalam jenis mediumnya. Yang pertama,
dengan semua jenis. Yang pertama ada Himalaya, yaitu yang kittennya dengan harga kisaran Rp650.000 sampai Rp2.000.000. Namun untuk dewasanya Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000. Kemudian untuk jenis Pygnos yang kittennya dengan harga Rp2.000.000 sampai Rp5.500.000. Kemudian ada yang dewasa Rp2.500.000 hingga Rp9.000.000. Untuk jenis Flatnose, yang pertama ada kitten, yaitu dengan harga Rp850.000 sampai Rp2.920.000. Kemudian yang dewasa, yaitu harganya Rp900.000 hingga Rp6.500.000. Nah, kemudian yang terakhir ada jenis medium, yang kittennya harganya Rp500.000 hingga Rp2.039.000, dan yang dewasanya Rp800.000 hingga Rp7.000.000. Nah, untuk materi berikutnya yaitu potensi pengembangan ternak kucing Persia. Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang dapat menjaga kebersihannya dengan baik, sehingga banyak orang juga yang senang memelihara kucing. Nah, hal tersebut itu juga menjadi suatu potensi dalam mengembangkan usaha ternak kucing, karena terutama kucing ras ini tuh punya keunikannya masing-masing sehingga banyak orang yang mencarinya. Selain itu juga membuka usaha pet shop untuk memenuhi kebutuhan makanan, vitamin, obat-obatan, memandikan kucing, dan aksesoris untuk kucing membuat peluang usaha semakin luas, dikarenakan kebanyakan pemilik kucing itu sangat memanjakan hewan peliharaannya agar hidupnya lebih nyaman dan sehat. Selanjutnya ada analisis usaha dalam peternakan kucing Persia. Nah, berikut adalah perhitungan usaha kucing Persia yang kami asumsikan dengan harga indukannya 3 juta, yaitu dengan jenis medium, kemudian dengan jantannya 1 ekor, lalu dengan pakan dan peralatan kandangnya bisa ditotalkan menjadi Rp19.015.000. Kemudian untuk pengeluaran rutin kucing Persianya itu dari pakannya Rp750.000, lalu ada pengobatan dan vaksinnya Rp900.000, dan vitaminnya Rp150.000, dan pasirnya Rp150.000. Nah, total untuk dalam sebulan itu untuk merawat kucing Persia itu membutuhkan Rp1.950.000, sehingga total untuk setahunnya sekitar Rp23.400.000. Nah, berikut dinamika populasi kucing Persia. Mohon maaf ini tidak terlihat, namun akan saya jelaskan bahwa kami mengasumsikannya dalam dinamika ini tuh mengambil 2 kucing Persia dewasa, kemudian dengan 2 kucing jantan dewasa. Nah, kemudian dalam 1 tahun ini akan menghasilkan sekitar 16 ekor kitten atau anak kucing. Sehingga kalau misalnya seluruh kucing itu dapat dikawinkan, maka dalam setahun ini akan menghasilkan keuntungan sekitar 24 juta. Kemudian dalam perkawinannya, karena dari kucing itu tidak boleh mengawinkan antara satu sama lain, jadi akan perkawinan silang, sehingga nanti untuk anak-anaknya mungkin diambil sekitar 4 ekor untuk nanti untuk menjadi generasi berikutnya. Nah, berikut pemasukannya diasumsikannya dengan indukannya 4 ekor, kemudian setahunnya beranak 2 kali dengan harga anakannya 3 juta, dan total anakannya, mohon maaf tadi ada kesalahan, yaitu 16 ekor, sehingga pemasukannya bisa sehingga 48, sehingga keuntungan per tahunnya yaitu Rp24.600.000. Nah, berikut adalah kucing yang saya pelihara yang berjenisnya campuran antara ras lokal dengan ras medium, sehingga menjadi kucing lucu seperti ini. Baik. Berikut daftar pustaka yang kami pakai untuk menyusun makalah dan menyusun dari PPT yang kami siapkan. Next. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.